Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Ramadan. Di sini saya akan mempresentasikan laporan tugas besar praktikum perencanaan dan pengendalian sistem logistik. Saya dari yang pertama-tama saya akan menjelaskan bab pertama, latar belakang. Persaingan industri dan logistik yang semakin ketat menuntut perusahaan untuk memiliki sistem perencanaan dan pengendalian logistik yang efektif dan terintegrasi. Ketidakpastian permintaan serta keterbatasan sumber daya produksi sering menjadi penyebab utama terjadinya ketidakseimbangan antara kapasitas produksi, persediaan, dan kebutuhan pasar. Oleh karena itu, kita memerlukan forecasting agar tidak terjadi stock out dan penimbunan barang-barang. Apabila tidak dikelola secara sistematis, kondisi tersebut dapat mengakibatkan meningkatnya biaya persediaan, keterlambatan pengiriman, serta menurunnya tingkat pelayanan pelanggan. Forecasting ini juga kita bisa gunakan untuk meminimalisirkan biaya pengiriman dan juga biaya gudang. Selanjutnya di sini ada rumusan masalah dan tujuan. Kita lanjut saja ke bab 2. Yang pertama ada hasil production planning atau operasional yang memastikan perusahaan tahu apa yang dibuat, berapa jumlahnya, siapa yang mengerjakan, dan kapan barang tersebut harus dikirim ke konsumen. Yang modul pertama pada jurnal yang saya paparkan terdapat mean absolute deviation atau MAD, mean squared error atau MSE, mean absolute percentage error atau MAP, lalu ada winter, dan saya juga paparkan pengaplikasiannya pada Excel seperti yang kita bisa lihat di sini. Lalu kita lanjut pada bab 2. Di bab 2 yaitu agregat planning atau perencanaan agregat, yaitu proses perencanaan yang dibuat untuk menyesuaikan kemampuan produksi dalam menghadapi permintaan pasar yang tidak pasti dengan mengoptimumkan penggunaan tenaga kerja dan peralatan produksi yang tersedia, sehingga ongkos total produksi dapat ditekan seminimum mungkin. Pada modul 2 ini terdapat ada 3 metode. Yang pertama ada CHES, lalu ini contoh pengaplikasiannya pada aplikasi Excel. Yang kedua terdapat level, strategi. Berikut juga contoh pengaplikasiannya pada aplikasi Excel. Dan yang ketiga ada subcontracting energi, sinergi strategi. Berikut juga ada contoh paparan dari pengaplikasian pada aplikasi Excel. Lalu kita lanjut ke bab 3 pada modul 3, yaitu Project on Hand Stok Serio untuk menghitung sisa stok di MPS. Disagregat juga merupakan proses krusial dengan perencanaan yang berfungsi untuk memecah rencana agregat yang bersifat umum menjadi rencana yang lebih detail dan spesifik atau biasa disebut dengan MPS atau Master Production Schedule. Ya, MPS sendiri merupakan jadwal induk produksi yang sebagai hasil disegregat subda dari perencanaan agregat ke dalam rincian operasional yang lebih spesifik mengenai jumlah dan waktu produksi untuk setiap produk, jadi sebagai instrumen krusial dalam manajemen rantai pasok. Lalu terdapat juga contoh tabel MPS, dan kita lanjut ke modul 4, yaitu BOM tree seperti contoh yang saya paparkan, dan juga ada MRP. Lalu kita lanjut ke bab 5 tentang transportasi logistik. Yang pertama ada output strategis yang mengintegrasikan seluruh elemen rantai pasok, mulai dari pengadaan bahan baku, manajemen pergudangan, hingga distribusi produk ke tangan konsumen akhir secara efisien.
Dalam konteks operasional, hasil perancangan ini mencakup penentuan lokasi fasilitas yang optimal, pemilihan moda transportasi yang tepat, serta pengembangan sistem informasi yang mampu menjamin sinkronisasi aliran barang dan data secara real-time. Pada modul 5 terdapat COG atau Center of Gravity Method dengan pengaplikasiannya seperti ini pada Excel. Lalu di modul 6 juga terdapat Northwest Method yang kita bisa lihat seperti ini dalam pengaplikasian Excel. Lalu di modul 7 ada Freight Mode Planning and Allocation. Freight Mode Planning dan Allocation sendiri adalah proses perencanaan dan penentuan lokasi penggunaan moda transportasi seperti truk, kereta api, kapal laut, atau pesawat udara untuk mengirimkan barang dari titik asal ke tujuan secara efisien dan optimal. Dengan menggunakan metode planning and allocation, kita dapat meminimalisir biaya pengiriman dengan kita memilih mode transportasi apa yang paling murah untuk dilakukan pengiriman pada suatu wilayah. Dan seperti ini contohnya pada pengaplikasiannya. Lalu pada bab 3 ada analisis dan pembahasan. Hasil analisis pada setiap modul menunjukkan bahwa perencanaan dan sistem logistik yang terintegrasi berperan penting dalam meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Pada tahap ramalan, metode SES atau metode Single Exponential Smoothing menghasilkan tingkat kesalahan yang paling rendah dibandingkan metode lainnya, sehingga dinilai paling akurat dalam prediksi permintaan. Metode ini paling dianjurkan karena memiliki hasil tingkat kesalahan yang sangat rendah. Dalam produksi agregat, subcontracting menjadi alternatif paling efisien karena mampu menekan biaya operasional sekaligus menjaga kestabilan tenaga produksi sekaligus menjaga kestabilan tenaga kerja. Lalu ada MPS mampu memenuhi permintaan tanpa risiko stock out, namun perlu dikendalikan agar tidak menimbulkan penumpukan persediaan berlebihan. Lalu pada sisi logistik, penentuan lokasi gudang menggunakan metode Center of Gravity atau COG dengan metode Northwest Corner dinyatakan layak. Sedangkan pemilihan kombinasi moda kapal dan kereta api terbukti paling efisien dalam menekan biaya transportasi. Sehingga pada moda pesawat dan juga mode truk tidak dianjurkan karena memiliki biaya yang lebih tinggi dibandingkan moda kapal dan kereta api. Hasil analisis menunjukkan bahwa perencanaan produksi dan sistem logistik yang terintegrasi mampu meningkatkan efisien operasional perusahaan, ketepatan metode peramalan, pemilihan strategi produksi agregat, pengendalian jadwal produksi, perencanaan kebutuhan material, hingga penentuan lokasi fasilitas dan mode transportasi yang optimal merupakan faktor kunci dalam menekan biaya, menjaga kelancaran produksi, serta memenuhi permintaan secara tepat waktu. Lalu di sini ada saran yang bisa kita anjurkan untuk perusahaan secara berkala mengevaluasi metode peramalan agar tetap sesuai dengan dinamika dan perubahan pola permintaan. Pada tahap penyusunan master production, schedule, MPS, pengendalian jumlah produksi perlu dilakukan secara lebih hemat, guna menghindari terjadinya penumpukan persediaan yang dapat meningkatkan biaya operasional. Strategi produksi khususnya menggunakan metode subcontracting sebaiknya diterapkan secara selektif dan terkontrol agar efisiensi biaya tetap terjaga tanpa mengurangi kualitas produksi. Selain itu, integrasi antara perencanaan bill of materials, material requisition planning, serta sistem logistik perlu terus ditingkatkan agar proses pengadaan material dan distribusi dapat berjalan secara tepat waktu, efisien, dan selaras dengan kebutuhan produksi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.